Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir rabbi tamim bi khair. Allahumma la sahlan illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma alhimna marashid umurina a'idna min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Ta'alaina futuhal arifin alhimna ilhamal malaikatil muqarrabin warzuqna fahmal anbiya'il mursalin rahmatika ya arhamar rahimin. Bi rahmatika astaghits wa min adzabika astajir aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain wa la aqalla min dzalik. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bab ke-14 tentang cara Allah mengcover hamba-hambanya. Dari malam saya baca buku sampai jam 1. Memang alam semesta ini gaib, misteri gitu. Banyak hal yang belum kita pahami. Itu makanya kalau kita berhenti belajar, kita nggak akan bisa menguak rahasia itu. Ya, termasuk ini yang akan kita baca gitu. Di buku yang tadi malam saya baca tuh lanjutan dari buku yang saya kasih itu. Dia lebih rumit. Kalau yang Mas Firman kan ringan kan, kayak langsung masuk gitu. Tapi ini bagus buku ini. Tapi kalau nggak baca buku saya dulu nggak nyambung lah. Jadi yang lalu itu Mas Firman itu dasar, biar kita paham dulu gitu. Kalau ini udah mulai teknis gitu. Termasuk kan kita kadang-kadang tahu apa-apa tuh pengen langsung instan. Dia nggak bisa gitu ternyata. Semua prosesnya ada 4. Pertama namanya unconscious potensi apa? Bukan potensi. Inkompeten. Contoh, kita nggak pernah ada di dunia bangunan. Itu kita tidak sadar dan kita tidak tahu, nggak punya kapasitas di situ. Paham nggak? Yang pertama, akhirnya tahu nih, genteng bocor, nih mau bangun gazebo seumpama. Akhirnya kita apa? Udah mulai sadar kalau kita nggak tahu gitu. Kansas inkompeten. Kita mulai sadar kalau ternyata saya nggak tahu ini. Akhirnya belajar lah. Setelah belajar apa? Jadinya kansas kompeten. Kita sadar kalau kita bisa, saya udah mulai tahu nih nyuruhnya begini, ini ukurannya seperti ini, cara ngawasinnya. Sampai nanti 10.000 jam baru kita apa? Unconscious kompeten. Kita orang yang punya kompeten dan kita udah nggak sadar kalau kita punya kompetensi gitu. Paham nggak? Udah ngalir aja. Udah mendarah daging gitu. Nah, maka ilmu pikiran yang kita pelajari ini bukan instan yuk. Apalagi saya kan orang feeling ya, apa-apanya pengen instan gitu. Oh, belum jadi apa-apa yang luar biasa. Oh, bukan. Ini memang perlu dilatih. Kan kita sering jatuh lagi nih. Kadang-kadang kita negatif lagi, kadang-kadang kita nggak yakin lagi. Itu tuh harus terus itu jatuh bangun dan kata bosman tuh emang harus terus. Sampai dia jadi program baru dalam diri kita. Orang lah yang nggak kenal huruf pertama kali kan apaan sih? Akhirnya terus sampai nggak bisa dilepas itu. Orang ngomong apa dia udah nggak peduli, paham nggak? Nah jadi ngebangun apapun itu sabar memang. Nah itu kalau kita konsisten, itu ada yang 3 bulan, ada yang 7 bulan. Yang paling gampang berapa? 4 bulan kan?
40 hari yang 3 kali itu kan langsung jadi apa? Ditiupkan ruh kan. Nah, itu minimal 4 bulan tuh. Coba positif terus, tarik terus. Karena kalau enggak dia datang lagi yang lama-lama tuh. Jadi itu buku lanjutannya tuh. Kita akan paham, oh, bagi yang mau berubah nih, kadang-kadang kan udahlah. Kadang-kadang kan kita gitu kan. Adalah kita tinggal 5 tahun. Ngapain? Suka begitu nggak kita? Ya sama saya dengan PPA gitu kan. Udah kenal, itu jalan Allah ya, tapi itulah memang prosesnya. Ya setelah 5 tahun balik lagi. Ngapain dulu ditinggal? Ngapain dulu nggak ambil kesempatan emas? Emang waktunya belum tiba. Nah, alhamdulillah masih balik lagi. Ya. Nah, begitu juga ini. Banyak sekali misteri dalam hidup kita yang kalau kita nggak belajar dari orang yang lebih baik, kita akan kehilangan kesempatan emas itu. Karena banyak hal yang kita tidak pahami. Ya, diantaranya oleh Imam Ibnu Athaillah Sakandari gitu. Di mana beliau di sini sebut laula jamilu satrih lam yakun amalun ahlan lil qabul. Kalau bukan karena kita nih di cover dengan kebaikannya Allah, satar kan menutup, Allah mengcover dengan kebaikannya, maka amalan kita nggak ada yang layak diterima. Amalan kita tidak ada yang layak diterima. Kenapa? Karena amal itu diterima syaratnya 3. Pertama, betul-betul ikhlas. Yang kedua, mindfulness, bahasa orang sekarang apa? Hadir utuh. Kita hadir utuh nggak? Sholat berapa hadir utuh ya? Yang ketiga, melepas diri dari kekuatan dan daya upaya yang ada dalam diri kita. Bisa nggak begitu? Bisa. Kita kalau udah baik nunjuk orang itu. Orang itu kok begitu? Kalau kita bisa begini karena Allah, itu Masya Allah, ini lekat ini. Kalau lagi buat baik, udah orang salah aja semua tuh. Itu namanya belum tabari itu, belum membebaskan diri dari ngerasa ini daya dan upayaku bisa begini nih. Apa tadi? Sirrul ikhlas, betul-betul ikhlas. Yang kedua, total hadir dalam ibadah itu. Nggak ada yang ngawang-ngawang, pikiran kan berat. Yang ketiga apa? Tidak merasa itu kekuatan kita. Dan kata beliau, wa hadza fi ghayatin nudur. Ini jarang sekali begini nih. Maka kalau Allah tidak mengcover kekurangan-kekurangan itu dengan kebaikannya, maka amal kita nggak ada yang diterima sama sekali. Maka kata beliau, zat yang memberi anugerah untuk amal itu wujud, dia juga yang memberi anugerah untuk menerima amal itu. Hilangkan dirinya langsung. Nah ini nggak apa-apa, kita bahas teorinya aja dulu. Nanti suatu saat juga kita sampai. Oh ini maksudnya. Ya terus aja, ini kan lebih 4 bulan nih kita bahas ini. Semoga aja. Terus tapi dilatih lagi tuh. Setiap muncul diri tepis, setiap ngerasa diri tepis, ngerendahin orang diri tepis. Nah, termasuk tadi malam itu yang saya baca itu, kenapa kita harus maafin orang? Itu Quran tuh luar biasa ya. Akhlak Nabi. Nabi kan selalu maafin orang. Karena dalam sistem pikiran kita itu data yang bisa masuk itu cuma 1. Kamu kalau lagi ngejar kaya, udah pikir aja itu. Jangan tengah-tengah itu mikir marah sama orang. Itu looping namanya. Terjadi looping dalam pikiran kita. Apa looping itu? Menjadi jalan di tempat dia. Dia lagi jalan nih. Kamu stop dia. Itu benci yang itu dulu tuh. Marah dulu sama yang itu. Berhenti. Sampai segitu. Kenapa wal kaziminal ghaidha wal afin? Itu biar program otak yang lagi jalan tuh jangan berhenti gitu. Jadi looping, dia jadi apa? Jadi muter di tempat dia. Lagi jalan kita berhentiin. Makanya di situ maafkan, cintai, doakan secara tulus. Luar biasa. Maafkan, ikhlaskan, maafkan, cintai, doakan secara tulus. Biar ini programnya jalan gitu. Kamu mau apa?
mau dekat sama Allah itu terganggunya memang begitu-begitu tuh. Bener nggak? Akhirnya nggak jadi lagi. Jadi rumit, hidup manusia ini rumit. Makanya kalau kita nggak belajar dan kita nggak ditolong sama Allah, nggak sampai asli. Makanya kata Allah kan, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sedikit banget orang yang bisa memahami alam semesta ini, kerjanya pikiran ini, kerjanya hati, cara Allah menyikapi hamba-hambanya. Itu kalau kita berhenti belajar nggak sampai, berhenti belajar nggak sampai. Ini banyak misteri-misteri yang itu di sini juga ternyata begitu. Terus kita gimana memperbaiki amal itu? Memperbaiki amal biar Allah ridho, biar Allah senang aja. Tapi sempurna itu nggak begitu manusia. Yang manusia itu diciptakan tidak sempurna. Nanti kata beliau nih, kita tuh apa namanya? Tubuh kita itu diciptakan dengan 3 kekurangan. Yang pertama apa? Al-bala, wal hawa, wasyahwah. Kita punya bala. Ujian demi ujian kan datang kan. Udah enak-enak khusyuk, datang apa? Khusyuk lagi. Allah, gimana ya orang itu kok? Ini makanya ini disebut min nutfatin amsyaj. Nutfatin amsyaj ay nutfatin akhlaq. Apa nutfah akhlaq itu? Dari air mani yang berasal dari campuran. Ini kata beliau, maka bercampur di dalam diri manusia itu al-bala. Ujian demi ujian kan datang dalam hidup. Wal hawa. Kemudian ada hawa nafsu, wasyahwah, punya keinginan-keinginan, benar gak? Allahu Akbar. Enak ya seblak tuh. Ada hawa, ya Allah tadi jalan itu di RT mana ya cewek itu seumpama. Ruwet gak itu manusia? Maka kalau manusia nggak memahami asal penciptaannya, dia udah ngerasa udah di mana aja, padahal belum jadi apa-apa. Nah kata beliau, selama manusia itu masih hidup, itu masih begitu semua bangunannya. Nutfah amsyaj tadi. Nah, maka perlu manusia itu menghancurkan dirinya. Saat dirinya sudah hancur, dirinya sudah hilang, maka disitulah nutfah imsyajiyah tadi hilang, dan yang menjadi kuasa diri adalah ruh nuroniyah, ruh yang bercahaya. Itu makanya kan yang kemarin kan, siapa tuh? Sayyidina Abul Hasan Syadzili kalau nggak salah, yang orang belajar sama beliau tuh 1 tahun tapi nggak makbul. Dan kata Abul Hasan Syadzili, kalau kamu begini terus 80 tahun kamu juga nggak sampai. Nah, sekarang kamu ke pasar tuh pakai ini kan yang kemarin tuh. Kemudian bilang ke anak kecil, ayo ambil, dan sekali setiap mau ngambil permen tabok saya. Botakin kepala kamu, cukur jenggot kamu, pokoknya memang harus hilang diri itu. Ini yang kemarin kan, semakin diri ini hilang, semakin Allahnya muncul. Nah, semakin kitanya muncul, semakin Allahnya hilang. Udah begitu kan, itu misteri semua tuh, apa? Misteri semua. Itu kata beliau tadi, kalau Allah tidak mengcover kekurangan-kekurangan kita dari amal, maka amal kita tidak akan pernah diterima. Kenapa? Karena syaratnya tidak pernah lengkap. Maka zat yang memberikan kita taufik untuk amal, dialah zat yang memberikan kita penerimaan amal. Nah, maka itu Allah SWT berfirman, ulaikal ladzina nataqabbalu anhum ahsana ma amilu wa natajawazu an sayyi'atihim fi ashabil jannah. Mereka lah orang-orang yang kami terima amal terbaik yang mereka lakukan, anhum ay bi ma'nal mujawazah, fi'il huruf jar an itu artinya apa? Al mujawazah, melewati. Maka kan
wa natajawazu an sayyi'atihim. Kami lewati keburukan-keburukan mereka. Karena kalau keburukan itu diurus, nggak ada yang masuk surga udah kita. Ini sama nih kata beliau, Allah tidak pakai nataqabbal minhum karena qabila itu ta'alluq huruf jar itu pakai min. Taqabbala itu, qabila itu ta'alluqnya pakai huruf apa? Coba Rabbana taqabbal minna. Tapi orang-orang yang Allah terima amalnya itu bukan minna, bukan min, tapi apa? An. Jadi yang penting datanya masuk gitu, sama Allah udah nggak diproses. Paham ini? Mereka lah orang-orang yang Allah terima amal terbaiknya anhum setelah masuk dan Allah tidak proses itu amal baiknya. Dah pokoknya lolos. Paham? Nah itu kan makanya banyak yang aneh kan hidup ini. Ada yang kelihatannya khusyuk, ada yang kelihatannya fokus, ada yang kelihatannya apa? Nggak sampai itu. Tahu yang preman jadi wali. Semua tentang apa? Semua tentang hati dan pikiran. Paham ini? Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amal, walakin yanzuru ila qulubikum. Hati dan pikiran tuh nanti yang dilihat. Abu Jahal yang tadinya Abul Hakam gak jadi, Sayyidina Umar yang begajulan gitu jadi. Paham gak? Terlalu banyak misteri dalam hidup ini. Itulah yang kita harus terus. Ya Allah sudah kenalkan kita hikam. Ini kan ilmu ngebongkar diri, ilmu ngebongkar tentang ketuhanan. Kita juga belajar dunia pikiran dari buku-buku itu, kita pelajari betul. Memang semuanya nih ada sinyal-sinyal gaib yang itu perlu kita pahami. Kita harus pahami sunnatullah fi ardhih itu. Insya Allah kita akan sampai. Nah, kalau mau diurus, ya Allah, nggak akan ada yang diterima. Maka dari itu, kata beliau, kalau kita tahu bahwa amal baik kita belum tentu diterima, maka kata beliau, anta ila hilmihi idza ata'tahu ahwaj minka ilaihi idza asaitahu. Anta ila hilmihi idza ata'tahu ahwaj minka ilaihi idza asaitahu. Anta ila hilmihi idza ata'tahu ahwaj minka ilaihi idza ata'tahu. Kamu kepada sifat maha baik Allah, sifat Allah tidak marah kepada kamu saat kamu taat, itu lebih kamu perlukan daripada ketika kamu maksiat. Coba ini. Ini kalau kita nggak pahami runtutan berpikirnya, apaan sih ini kitab? Kenapa? Karena Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari paham betul bagaimana proses mendekat ke Allah. Jadi saat kita taat kepada Allah, justru di situ kita lebih perlu kepada ampunannya, lebih perlu kepada kemahabaikannya, lebih perlu dia tidak segera marah sama kita daripada saat kita maksiat. Kenapa? Karena saat kita maksiat itu kita jadi hamba. Benar nggak? Malu, nggak berani keluar, nggak berani ngomong, nyesel sama Allah, akhirnya bangun malam, akhirnya nangis, akhirnya nyesel, akhirnya merasa rendah diri. Benar? Kamu pernah nggak ngerasain diri itu rendah banget, habis ketahuan sama sesuatu? Ya, semua orang tuh lebih baik dari kita tuh. Kenapa? Karena maksiatnya lo congkel dikit, cuk, baru jadi hamba. Mana yang lebih berbahaya saat ketahuan tadi, ketahuan buat maksiat atau ketahuan buat taat? Mana lebih bahaya? Waktu ketahuan buat taat, kan kita lagi tahajud, orang tidur semua. Ini katanya mau ke Allah, tapi pada tidur. Nggak bener nih orang. Katanya ustadz, katanya kiai, masih nerima amplop. Nggak bener nih orang. Katanya ustadz, katanya kiai. Kok penjelasannya dunia lagi. Itu habis tuh, mau kiai kayak, mau siapa kayak. Orang maksiat ada ngomongin kiai? Nggak ada. Ya Allah, saya mau kemana ini? Nah, kalau hati kita saat taat seperti orang hati maksiat, wah ini istimewa tadi tuh. Kita keluar dari kemanusiaan kita
kita ngambil. Yang kemarin tuh beberapa penjelasannya lalu. Di situ kita mengakses kemahahebatan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu ya. Jadi karena ketaatan itu membuat kita mulia, orang memandang kita dengan sangat agung, sehingga itu membuat kita apa? Lupa. Karena kata beliau, semakin besar kita di pandangan makhluk, maka kita akan semakin jatuh di pandangan Allah. Jika dia merasa bangga, merasa cukup dengan itu dan lupa kepada dirinya. Lain halnya dengan maksiat. Maksiat itu membuat orang hina. Maka Allah SWT berfirman dalam hadis qudsi, ana indal munkasarati qulubuhum min ajli, aku begitu dekat dengan orang yang hatinya hancur karena aku. Ya. Itu kan di depan sudah ya, rubba maksiatin tuh. Banyak maksiat yang membuat pelakunya hancur dan hina, itu lebih baik daripada taat yang membuat pelakunya sombong dan merasa angkuh. Ya. Ini kata beliau, satu orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dengan hatinya merasa hancur tadi itu lebih agung di sisi Allah daripada 1000 orang taat yang ketaatannya membuat dia jauh dan membuat dia diusir dari kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala pernah mewahyukan kepada sebagian para nabinya dengan mengatakan, "Hei Nabi, sampaikan tuh kepada orang-orang yang sedang berjalan menujuku, la yaghtarru, jangan sampai mereka tertipu. Fa inni in ukim alaihim adli wa qisti u'adzibuhum ghairu zalimin lahum." Kalau aku mau bersikap adil, kalau aku mau fair-fairan, kalau aku mau bersikap profesional dan profesional, kalau aku tegakkan keadilanku, maka aku akan azab mereka semua tuh. Dan aku nggak zalim sama sekali. Itu tadi. Sholatnya ada mau, sholatnya ada riaknya, ya. Sholatnya nggak khusyuk. Apalagi tadi, nggak ikhlas tadi ya, riak tadi. Nggak ada nggak ikhlasnya, ada nggak hudurnya. Sholatnya juga ngerasa ini adalah perbuatan saya sendiri. Akhirnya ngeremehin orang yang nggak sholat. Dan ucapkanlah kepada hamba-hambaku yang senantiasa berbuat dosa, agar mereka tidak berputus asa dari rahmatku, karena tidak ada dosa yang besar jika dosa itu aku ampuni. Nah, Syekh Abu Zaid radhiyallahu anhu beliau mengatakan, taubat dari maksiat itu cukup sekali, tapi taubat dari taat itu perlu 1000 taubat, karena emang berat itu. Maka katanya begitu kan, kita ini wajib baik dan tapi tidak boleh merasa baik. Maka Nabi SAW kalau beliau beres dari sholat, maka beliau akan beristighfar 3 kali. Kenapa? Itu adalah pengajaran bagi umat bahwa sholat yang baru saja dilakukan itu belum sempurna. Itu Nabi SAW. Kalau bukan itu artinya, masa habis taat itu istighfar? Dan tidak ada dosa bagi Nabi Muhammad SAW. Jadi maksudnya apa? Bahwa apapun yang kita persembahkan itu nggak ada yang sempurna. Maka istighfar itu bukan dari dosa, bukan dari taat, tapi dari kekurangan-kekurangan yang kita persembahkan dari taat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini pada pembahasan besok kita bahas. Ini kebanyakan orang nanti pengen tidak melakukan dosa, ya, karena takut ketahuan oleh orang, akhirnya jatuh dari pandangan makhluk. Tapi orang-orang istimewa itu mereka dijaga untuk tidak melakukan dosa agar mereka tidak jatuh dari pandangan Allah. Beda nggak? Beda. Nah, ini udah ilmu kelas langit. Makanya yang baca hikam itu kebanyakan orang tua. Ya, kita baca aja dulu di masa muda, nanti di masa agak naik lagi umur kita baca lagi dengan hati yang berbeda. Ini kan ilmu dulu kita masukin. Ya, kalau orang umum itu takut melakukan dosa karena takut jatuh dari pandangan makhluk, sehingga apa? Kalau nggak ada yang ngeliatin, maksiat nggak?
Maksiat lah, orang nggak ada yang kenal. Coba kita nggak ada yang kenal di pasar, ya udah celingak-celinguk, makan jalan gitu kan, mulut sembarangan, nyetel musik, gini. Orang-orang istimewa nggak begitu. Kalau orang umum mereka takut jatuh dari pandangan makhluk, orang khusus mereka takut terjatuh dalam maksiat, takut mereka jatuh dari pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih panjang lah perjalanan hidup ini, masih panjang. Makanya itulah kenapa ihdinas siratal mustaqim itu 17 kali. Kenapa? Karena banyak sisi yang kita kalau nggak dibimbing Allah kita nggak paham, dan perasaannya udah baik aja, perasaannya udah oke aja. Pas kita jalanin salah. Ya. Tapi sayangnya pas ihdinas siratal mustaqim hati kita nggak hadir. Bener nggak? Itu makanya tuh kalau kita pikirin sendiri pusing kita. Ya Allah udahlah, terima dari yang sesederhana ini. Ya Allah, hamba bukan orang baik, pilih terus untuk ada di jalan orang baik, bimbing selalu tiap detik, tiap waktu, tiap langkah, hati, pikiran, dan seluruh anggota tubuh untuk berjalan di atas apa yang kau ridhoi. Hadza billahi taufik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.